Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat wa bil khusus pengurus Masjid Agung Pelita beserta jajaran yang dimuliakan Allah, para tokoh masyarakat yang sama-sama hadir pada subuh hari ini, juga para jamaah salat subuh, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi yang ulun hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrat Allah Subhanahu wa taala hari ini Allah perkenankan kembali kita untuk bisa bertemu, bermuwajahah, dan masih diberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan anugerah yang diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar terus kita mensyukurinya, dan mudahan nikmat ini selalu diberikan terus sampai kita akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan ibadah kita yang wajib, yang sunnah, infak dan sedekahnya mudah-mudahan diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya mudah dibaruakan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'at sampai kepada kita semua. Yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini, umumnya jami'ul muslimin wal muslimat yang selalu mengikuti akan akhlak baginda Rasulullah nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita melangsungkan sebagaimana pengajian, kita bahas tentang tafsir surat Amma Yatasa'alun. Kiranya kita bacakan dulu suratul Fatihah, wabil khusus pahala dan ganjarannya kita khususkan kepada para pahlawan yang sudah mendahului kita, yang sudah memperjuangkan negara kita, terutama mereka-mereka mungkin ada yang kai kita, kakek buyut kita ya, yang jadi pahlawan itu. Alhamdulillah, kemarin kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia negara yang sudah lebih dari setengah abad ya, 73 tahun Indonesia sudah merdeka. Merdeka yang diraih bukan hasil hibah, merdeka diraih bukan hasil daripada pemberian, tapi merdeka diraih dengan kucuran air mata, peras keringat, harta, pikiran, bahkan nyawa yang sudah dikorbankan oleh mereka. Oleh karena itu, para pahlawan butuh doa, bukan butuh dangdut ya. Jadi kalau dangdut yang diadain itu salah. Tapi butuh doa. Para pahlawan menginginkan dari kita itu semuanya doa. Oleh karena itu kita doakan. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah memperjuangkan ini negara diberikan predikat husnul khatimah. Wa ala hadiniya khususan ila atruhi pahlawan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan karena waktu kita sedikit ya. Cuman sampai jam 8 ya. Kemarin sudah sampai ayat 18 ya. Baru sampai situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya sudahlah. Jangan perlu dibaca lagi. Nanti aja dibacanya lagi. Kalau sudah maju baru kita baca lagi. Tapi sedikit kita biar barokah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن
جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا Sadaqallahul Azim. Cukup sudah. Barokah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Sebagaimana ayat yang kemarin yang sudah disampaikan dari mulai ayat 17 sampai ayat 30. Itu menjelaskan tentang kehebatannya hari kiamat. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di hari kiamat itu ada satu hari menjadi hari keputusan. Dan di hari itu Allah tiupkan sangkakala. Di mana ketika sudah ditiup semuanya datang. Kita datang, orang terdahulu datang, orang yang zaman sekarang, zaman nanti, semua datang. Dan datangnya itu afwaja, bergolong-golongan. Bahkan kemarin sudah disebutkan jama'atin mukhtalifatin. Datangnya itu beda-beda. Ada yang rupanya kayak babi kemarin saja. Ada yang kayak anjing. Ada yang mukanya dirubah, ada jalannya pakai kaki, ada jalannya pakai tangan. Nah, itu semua disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perilakunya semasa hidup tentunya. Oleh karena itulah berhati-hatilah kita hidup ya. Karena kita ini manusia. Dua yang dipintai pertanggungjawaban oleh Allah, jin dan manusia. Semuanya akan ditanya. Kalau yang lainnya itu kunu turaba, jadilah semuanya jadi tanah. Binatang-binatang setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya yang ada kaitan dengan manusia, itu semua ada urusan dulu. Selesai itu kunu turaba, mereka jadi tanah semua. Tapi ketika kita jin, semuanya dituntut oleh Allah. Apa yang sudah dikerjakan, tentunya itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, sebagaimana di sini. Ini penggambarannya betapa dahsyatnya hari kiamat itu sampai-sampai Allah mengatakan wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Ada yang mengatakan wa futihatis, ada yang mengatakan wa futihatis. Boleh bit tasydid atau bit takhfif. Kalau bit tasydid berarti wa futihatis. Kalau bit takhfif wa futihatis. Silakan. Itu bagian daripada qiraah sab'ah. Kata Allah, wa futihatis sama' dibuka. Kalau fathah telah membuka, tapi wa futiha berarti dibuka. Artinya dibuka di sini syuqiqat, dibelah. Terbelah. Apa yang dimaksud terbelah itu? As-sama'u, langit. Langit-langit terbelah semua. Ketika sudah terbelah, fakanat abwaba, maka terjadilah ada pintu-pintu. Kalau selama ini kan tidak ada. Satu saja pintunya. Tapi ketika nanti terbelah itu langit, semua jadi terbuka. Bahkan dikatakan kata ulama ilmu tafsir, terbelahnya langit ini limuwafaqati qaulihi ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala pun di dalam ayat yang lain pun mengatakan, "Idzan samaa'un syaqqat." Ketika langit terbelah. Bahkan di dalam surat lain, "Idzan samaa'un fatarat." Ketika langit terbelah. Jadi yang dimaksud putihat di sini bukan terbuka tapi terbelah. Bro, terbelah semuanya. Untuk apa terbelah? Linuzulil malaikah, karena malaikat turun semua. Turun semua malaikat.
Kenapa turun? Li'annahum, karena semua malaikat itu yamutuna bin nafkhatil ula. Malaikat dimatikan ketika tiupan pertama. Tiupan pertama malaikat dimatikan semua. Lalu wa yahayyuna bainan nafkhatain, antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu malaikat tengah-tengah dihidupin lagi. Nah, ketika dihidupan itu lagi wa yanzuluna jami'an wa yuhituna bi atrafil ardi wa jihatiha yasuquna an-nas ilal mahsyar. Itu malaikat setelah dihidupkan kembali oleh Allah lalu turun ke muka bumi. Bahkan wa yuhituna bi atrafil ardi, itu malaikat memenuhi semua pajajahan bumi ini. Malaikat penuh. Mau apa itu malaikat? Yasuquna an-nas, menggiring semua manusia kemana? Ilal mahsyar, ke tempat mahsyar. Digiring semua tuh. Jadi semua kan mati tuh. Di tiupan yang pertama tuh mati semua. Mati semua. Nah, ketika sudah mati semua, barulah yang terakhir mati itu malaikat Israfilnya. Ya. Hah? Israfil. Malaikat Israel pun mati juga. Duluan dia. Duluan kan tiupan pertama tuh. Yang niup kan siapa? Israfil. Di dalamnya ada Ijrail, tiup juga, mati. Itu mati juga. Begitu terakhir malaikat Israfil, nggak ada yang matiin. Nggak ada yang matiin kan? Kata malaikat Israfil, ya Allah, semua makhlukmu sudah mati semua. Kata Allah, apakah engkau bukan makhlukku? Jadi intinya kamu pun harus mati. Ya Allah, itu diceritakan di dalam kitab Daqaiqul Akbar. Malaikat Israfil ketika mencabut nyawanya sendiri, dia lari ke sebelah bukit. Lalu dia nyabut nyawanya sendiri, lalu teriak. Bahkan di situ disebutkan saking kerasnya teriakan malaikat Israfil alaihissalam menyabut nyawanya sendiri, itu kalau seandainya pada waktu itu makhluk yang di bumi masih hidup, mati semua. Dengar teriakan itu. Saking ngerinya, saking kerasnya berat itu. Tapi alhamdulillah sudah mati semua. Jadi kada dengar kita, sudah mati semua. Beres sudah. Manusia mati, jin mati, semua mati, malaikat semua mati. Termasuk malaikat yang niup sangkakalanya pun mati semua. Itu tiupan pertama. Nah, setelah itu barulah dihidupkan kembali oleh Allah itu malaikat. Setelah selesai dihidupkan, barulah wa yuhituna bi atrafil ardi, semuanya turun meliputi bumi. Itu untuk apa? Itu tadi wa yuhsyaru yasuquna an-nasa ilal mahsyar, menggiring semua manusia menuju ke alam mahsyar. Alam mahsyar. Makanya alam itu kan banyak ya. Alam itu banyak. Ada 7 alam tuh. 7. Pertama alam ruh. Semua makhluk Allah yang diberikan ruh itu semua sudah diciptakan ruhnya duluan oleh Allah. Gak ada istilah bagi Allah tuh segala pemikirannya mendadak. Jadi semua dibikin sudah. Bahkan manusia pun juga begitu. Di dalam kitab Tafsir Khazin itu semua ruh manusia itu sudah dibikin, cuman tenggang waktunya saja yang beda. Ada yang dulu, ada yang tahun 2000, ada yang tahun 2018, ada yang nanti kan. Turunnya aja beda. Kenapa digitukan? Sebab kan Allah mau nanya. Kata Allah, semua sudah beres nih. Manusia dan jin semua, ketika ruhnya sudah beres semua, itu ditanyakan oleh Allah di alam ruh tuh. Alastu bi rabbikum? Apakah kalian ngaku aku ini Tuhan kalian? Qalu, semua ruh, semua yang pada waktu itu sudah diciptakan ruhnya, qalu bala. Syahidna an taqulu ma la ta'lamun. Semua menyaksikan. Qalu bala syahidna, kami menyaksikan. Bahkan kata ulama, enggak ada ruh yang mau dibikin untuk Fir'aun sekalipun, Abu Jahal sekalipun, Abu Lahab sekalipun. Itu semua sudah ngaku. Untuk apa tujuannya? Karena Allah mau nanyakan nanti kepada mereka, bukankah kami ini sudah nanya engkau bahwasanya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditanya semua. Qalu bala syahidna. Ketika itu sudah selesai, barulah digiring. Itu alam roh. Kedua, masuk ke alam rahim. Ke alam rahim situ. Berdiam di situ enggak lama. Ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, kadang ada yang 7 bulan sudah keluar. Hidup baru masuk ke alam yang ketiga, alam dunia. Sekarang, jadi kita ini baru ketiga nih. Berarti berapa lagi tuh? 4 lagi. Kemana? Alam barzakh.
selesai alam dunia, selesai urusan kita di alam dunia, masuk nanti ke alam barzakh, alam kubur. Berapa lama di situ? Ya tergantung amal. Walaupun sifatnya kita lama, itu mati di alam kubur, sudah dikubur. Tapi kalau amal kita ini bagus, amal kita ini soleh, amal kita diridhai oleh Allah, itu terasa sebentar. Terasa sebentar betul. Terasa tidur kayak pengantin. Pengantin kan gitu ya. Habis isya sampai subuh tuh nggak terasa. Tahu-tahu kok sudah subuh lagi. Padahal barusan kita tidur. Ya pantas aja jam 4 tidurnya. Terasa sebentar. Tapi orang yang musyrik, orang-orang yang disiksa di alam kubur, walaupun baru sebentar masuk ke alam kubur, aduh terasa lama. Itu bedanya. Masuk ke alam 4, alam kubur. Setelah selesai dari alam kubur, masuklah nanti ke alam yang kelima. Apa? Alam mahsyar. Alam mahsyar ini dari kuburan semua nanti dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bangkit, dikiring oleh malaikat ke mana? Alam mahsyar. Nah, setelah alam yang kelima itu alam mahsyar, barulah nanti timbul hisaban. Setelah beres hisabannya, tergantung pada amal masing-masing. Kalau seandainya dapat rahmat Allah, berarti masuk ke alam yang keenam, alam khulud fil jannah, masuk ke dalam surga. Tapi kalau seandainya ada yang celaka, masuklah ke alam yang ketujuh, alam khulud finnar, masuk ke dalam neraka. Tuh, 7. Mudah-mudahan kita masuk ke alam yang surganya Allah. Amin. Luar biasa ya. Lanjut. Terbuka sudah. Oh, malaikat turun semua. Ya Allah, enggak kebayang. Bahkan kata Allah, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Wa suyyirat, pada berjalan. Kalau orang Jawa bilang pada lumaku. Berjalan semua. Apa yang berjalan? Al jibalu, gunung-gunung. Jabalun gunung, jibalun gunung-gunung, banyak berarti. Bukan hanya gunung satu saja. Gunung-gunung semua berjalan. Ai dzahaba biha an makaniha, itu berjalan dari tempatnya. Ketika sudah berjalan macam begitu, pakanat saraba, maka terjadilah itu gunung itu saraba ay habaan, seperti debu. Seperti debu yang berterbangan. Ini gunung. Kalau kapas sih pantas itu. Ini gunung. Gunung seperti debu. Apalagi macam manusia. Saking dahsyatnya hal seperti itu Allah gambarkan tuh. Bahkan disebutkan kan, saking dahsyatnya hari kiamat itu, hatta bayi yang lagi nyusu liatin kiamat datang mendadak jadi beruban. Jadi tua langsung bayi. Apalagi yang sudah beruban. Mau kayak apa tuh? Jadi hitam lagi. Ini bayi. Ibunya pun yang ketika lagi netain anaknya, liatin kiamat terjadi, dia lemparin anaknya. Nggak ingat lagi dengan anaknya. Saking takutnya. Itu kan, jangankan kiamat itu. 7 skala Richter aja kan begitu di Lombok. Gimana orang tuh ketakutannya sampai anak sendiri ketimbun dia lari. Itu 7, apalagi dulu tuh tahun 2006 ya. 9 skala Richter itu di Aceh, Masya Allah. Itu adalah satu gambaran bahwasanya betul kiamat itu akan dihancurkan oleh Allah. Makanya kita nih patut bersyukur jadi muslimin tuh. Sudah dikasih tahu duluan oleh Allah. Sebetulnya orang-orang kafirin pun juga sebetulnya sudah dikasih tahu. Makanya kan mereka pun membuat satu ilustrasi film seolah-olah dunia kiamat itu. Dia itu sudah percaya sebetulnya. Itu. Cuman kenapa mereka itu kok tidak mau iman? Karena kepercayaan mereka sebatas kepercayaan saja, tidak mau beriman. Artinya mereka punya keyakinan bahwasanya setelah mati selesai urusan. Padahal tidak. Itu. Fakanat saraba. Itu gunung seperti debu. Wah, semua hancur. Gunung Bromo hancur. Gunung Kawi hancur. Oh, Gunung Kawi itu hancur. Hancurin semua. Sepertinya pokoknya ibqa'us sarab, fata morgana semua. Yang tadinya mungkin kelihatan besar, semuanya itu tinggal kecil saja. Bahkan digambarkan seperti kita liatin awan. Kita lihat awan itu kan kalau seandainya dilihat dari kejauhan besarnya luar biasa, tapi begitu kita tuju ternyata enggak ada apa-apa. Itulah gambaran gunung-gunung yang dihancurkan oleh Allah. Ketika gombornya besar, tapi ketika diremukkan oleh Allah tidak ada apa-apanya. Semuanya hancur luluh. Hancur luluh. Itu. Kemudian Allah gambarkan lagi nih.
Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya kata Allah. Sesungguhnya. Pakai inna bahasanya. Apa yang dimaksudkan? Jahannama, neraka jahannam itu kanat mirsada. Ada tempat pengintaian. Untuk apa diintai? Untuk tempat duduknya malaikat Malik. Bagi siapa? Lit-taghina ma'aba. Bagi orang-orang kafirin yang mana mereka itu fala yujawizunaha, yang tidak akan dapat balasan apapun kepada orang-orang kafir, ma'aba, kecuali tempat baliknya adalah neraka jahanam. Itu mereka itu lahum yadkhulunaha. Mereka masuk itu semua pasti itu. Neraka jahanam itu tempat mereka, ma'aba disebutkan. Bahkan kita harus bersedih juga. Ini neraka jahanam itu salah satu neraka yang memang dimasukkannya ke dalamnya itu adalah umat baginda Nabi. Makanya ketika Rasulullah SAW dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang masalah neraka. Neraka itu kan ada 7. Dari mulai Lado, Hutama, Sakor, terus apa lagi? Ada yang ingat? Gak usah diingat lah. Lagian gak hafal juga. Itu semua diperinci oleh malaikat Jibril alaihissalam. Untuk Lado untuk siapa, Sakor untuk siapa, Hutomah untuk siapa. Itu semua diperinci. Sampai akhirnya yang ke-7. Begitu yang ke-7, malaikat Jibril terdiam. Dia nggak mau bicara. Kata Rasulullah, wahai Jibril, kenapa yang ke-7 kau nggak diberitahukan? Untuk siapa itu yang ke-7? Terdiam malaikat Jibril. Begitu sudah didesak 3 kali oleh Rasulullah, untuk siapa Jibril itu yang ke-7? Kata Jibril, untuk umat engkau yang sebelum sempat bertobat. Pingsan Rasulullah. Pingsan Rasulullah ketika dengar neraka jahanam untuk umatnya. Sampai begitu tuh Rasulullah. Sampai setelah mendapatkan berita itu Rasulullah tuh beberapa hari nangis aja terus. Sampai Siti Aisyah tidak bisa masuk ke rumahnya, Sayyidina Ali tidak bisa masuk ke rumahnya. Berdiam diri. Apa yang dimaksud? Memikirkan itu, pemikiran kita sebagai umatnya yang diberitahukan oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwa neraka jahanam itu untuk umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang belum sempat bertaubat. Mudah-mudahan bukan kita ya. Mudah-mudahan bukan kita. Gitu. Termasuk siapa? Berarti termasuk umat-umat yang ketika sudah datang Nabi kita. Begitu datang Nabi kita ke sini, semua itu umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai kapan mereka di sana? Labisina fiha ahqaba. Berdiamnya mereka pada tetap di dalam neraka itu ahqaba, duhuran ay duhuran, selama-lamanya. Bahkan disebutkan di dalam ayat lain itu khalidina fiha abada. Khalidina fiha, sudah khalid itu langgeng. Fiha di dalam neraka abada lagi. Sudah langgeng abada lagi. Berarti tidak ada batasan. La nihayata laha. Tidak ada batasan lagi. Tidak ada batasannya. Bahkan disebutkan di dalam satu tafsiran itu wa inna ma qala la nihayata laha. Kenapa disebutkan tidak ada batasan lagi? Karena liyuwafiqu qauluhu ta'ala khalidina fiha. Karena memang akur dengan qauluhu ta'ala subhanahu wa ta'ala khalidina fiha, ayat khalidina fiha. Di dalamnya itu termasuk orang-orang yang memang zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, itu semua khalidina fiha. Masuk ke dalamnya itu. Bahkan disebutkan di situ ada yang mengatakan khalidina fiha itu ada yang mengatakan 80 tahun. Khalidin itu 80 tahun. Tapi jangan dikirain 80 tahun zaman sekarang dengan zaman di neraka. Karena ulama mengatakan 1 tahun itu kan 12 bulan. 1 bulan 30 hari. 1 harinya di neraka seperti 1 tahun. Coba bayangkan. Kullu syahrin salasuna yauman. Setiap 1 bulan itu 30 bulan. Wa kullu yaumin alfu sanatin. Setiap 1 hari itu kayak 1 tahun. Sekarang 80 tahun. Berapa abad itu? Gak kehitung ya? Masya Allah. Urusan akhirat itu begitu. Sampai 1 hari aja. Makanya kalau kita seandainya umur kita ini perhitungan 60-70,
Kita ini hanya hidup saja di dunia ini kaya-kaya 1,5 jam saja. 1,5 jam saja. Kalau dihitung dengan ukuran akhirat. 1 hari sama dengan 1 tahun. Berarti kalau 1 bulan berapa tuh? Itu gambaran akhirat. Bahkan Imam Hasan itu mengatakan, innallaha lam yaj'alu li ahli nari muddatan. Sesungguhnya Allah itu tidak membikin untuk ahli neraka itu muddah, waktu. Bal labisina fiha ahqaba, balikta Allah menetapkan mereka di dalamnya itu ahqaba, selamasnya. Wa wallahi ma huwa illa annahu idza madha hukiba. Bila mana telah masuk ke dalam satu masa, dakhala ukhiba, maka masuklah ke masa yang lain ilal abadi, sampai selamanya. Itu tidak ada lagi batasan. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Lau a'lamu ahlan nar innahum yalbasuna fin nari adadun hasad dunya la farihu." Kalau seandainya diberitahukan kepada ahli neraka, sesungguhnya mereka itu duduk berdiam di dalam neraka itu sebilangan umur dunia, pasti mereka gembira. Seandainya dunia ini umurnya 2000 tahun misalkan. Nah, mereka itu duduk di neraka itu cuman 2000 tahun, seukuran umuran dunia, pasti itu gembira. Kenapa? Karena ada batasan. Tapi karena tidak ada batasan di sana, maka Allah pun tidak memberikan kepada mereka waktu. Maka bersedihlah. Ahli surga pun begitu. Walau ulima ahlul jannah innahum yalbasuna fil jannati adadal hasud dunya lahazanu. Kalau seandainya ahli surga diberitahukan oleh Allah duduknya mereka di dalam surga umuran dunia ini, maka mereka pasti bersedih. Kenapa? Karena habis masanya nanti kemana tuh? Berarti dikeluarkan tuh. Tapi karena ahli surga tidak diberitahukan waktunya, maka ahli surga pun semuanya bergembira. Jadi di neraka langgeng, yang di surga pun juga langgeng. Tidak ada batasan. Makanya mudah-mudahan kita berataan di masuk surganya Allah. Itu. Masya Allah. Makanya hati-hati ya. Hati-hati kita nih hidup. Tapi mohon maaf ya, kalau orang-orang yang suka perokok nggak bakal masuk surga. Begitu mau masuk surga, kata malaikat, no smoking. Gak ada rokok di sana. Gitu. Bahkan gambarannya pun juga begini. La yadzuquna fiha bardan. Di dalam neraka itu la yadzuquna fiha. Mereka tidak bisa merasakan di dalamnya itu bardan ay nauman. Tidak bisa merasakan adem. Tidak bisa merasakan tidur. Fa innahum la yadzuqunahu, karena mereka tidak akan bisa merasakan itu. Bahkan wala syaraba, mereka tidak akan bisa minum dengan enak. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan tidak bisa tidur. Kenapa disebutkan di sini bardan? Padahal yang dituju adalah tidur. Sebab orang-orang yang ketika lapar, ketika dahaga ditidurin, kan itu jadi adem. Kita kalau puasa kan haus tuh. Tidur aja. Hausnya hilang. Ya. Hausnya hilang. Nah, di dalam neraka itu mereka dahaga semua, sedangkan tidur tidak bisa. Masya Allah. Bahkan minumnya pun tidak bisa. Yang diminum oleh mereka illa hamiman wa ghassaqo. Kecuali yang diminumnya itu adalah hamim. Hamim itu air yang sangat panas. Pokoknya kadar derajatnya itu sudah tidak lagi ukuran, saking panasnya itu. Kalau masih 40, 50, 80 derajat masih mending mungkin. Berarti masih ada derajatnya. Ini sudah melampaui batas. Hamim itu sudah melampaui batas. Bahkan wa ghassaqo. Minuman mereka itu adalah ghassaq. Ghassaq itu suatu cairan yang keluar dari nanahnya ahli neraka. Wa ghassaq. Diminum oleh mereka. Cuman itu aja. Tidak ada minuman lain. Apalagi sirup. Sirup marjan enggak ada di sana. Semuanya yang disuguhkan oleh Allah tuh. Ya begitu. Sadidu ahli nar. Hanya nanahnya ahli neraka yang dibikin. Itu pun panas. Itu pun panas. Kenapa mereka mendapatkan seperti itu? Jazaa'u wifaqa. Karena itu merupakan balasan yang setimpal bagi mereka. Karena kata Allah, la dzamba a'zamu minal kufri wa la 'adzaba a'zamu minan nar. Tidak ada yang namanya dosa yang lebih besar daripada kekufuran, dan tidak ada siksaan yang lebih besar kecuali neraka.
Dosa yang paling nomor wahid itu kufur. Dan siksaannya tidak ada yang lebih besar lagi, ya kecuali neraka. Masuk neraka itu nggak ada yang ringan-ringan. Seringan-ringannya siksaan neraka kan sandal jepitnya. Sandal jepitnya ahli neraka, kalau seandainya kita pakai, itu menggolak tuh, kepala tuh. Itu sandal jepitnya aja. Apalagi sepatunya. Baru sandal jepit. Bahkan bajunya api neraka, kalau seandainya dicantolkan di dunia ini, baunya itu seduniaan. Baunya neraka. Bajunya api neraka. Nah, itu jazaan wifaqo. Itu balasan yang setimpal bagi mereka. Karena mereka kufur. Karena mereka ingkar. Tidak mau menerima akan syariat agama. Akhirnya, innahum la kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka itu kanu dalam keadaan la yarjuna ayyukhafuna. Karena mereka tidak pernah takut hisaban dengan hisaban. Karena mereka selalu ingkar dengan hisaban. Karena selalu mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Itu semua dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka kelakuannya wa kadzdzabu biayatina. Mereka selalu membohongkan ayat-ayat kami. Al-Qur'an yang diturunkan sudah tidak dipercaya oleh mereka. Bahkan kidzaba, dengan sangat tuh kebohongannya itu sudah berluas. Sampai-sampai Abu Jahal itu sendiri Al-Qur'an itu mau dilempar. Abu Lahab istrinya pun juga sama. Itu. Nah, zaman sekarang pun juga begitu. Al-Quran sudah tidak dipercaya, ya sudah pasti nanti itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, wa kullu syai'in, setiap segala sesuatu. Berarti kulnya di sini adalah kulnya kul majmu. Dalam kategori ilmu balaghah, setiap ada kul itu ada dua. Ada kul majmu, ada kul jami'. Kalau kul majmu itu berarti ada masih pengecualian. Tapi kalau kul jami' tidak ada pengecualian. Seperti di dalam Al-Quran sering mengatakan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin itu kulnya kul jami'. Setiap yang bernapas dha'iqatul maut, pasti mencicipi mati. Di sini pun juga wa kullu syai'in, kul jami', setiap segala sesuatu, ahsaynahu, kami akan mengumpulkannya itu sesuatu kitaban dalam satu kitab. Jadi kul itu ada dua ya. Ada kul jami', ada kul majmu'. Kalau kul jami' tidak ada pengecualian. Tapi kalau kul majmu' berarti ada lagi pengecualian. Korenah. Di mana? Di mana ada kul lagi di atasnya. Seperti di dalam sebuah hadis yang sering dilontarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah dolalah. Itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap yang sesat finnar. Neraka. Itu kulnya itu bukan kul jami, tapi kul majmu disebutnya. Kul majmu itu berarti ada pengecualian. Setiap yang sesat. Kan begitu? Setiap bid'ah dolalah. Berarti kalau ada yang bid'ah tidak dolalah, sesat enggak? Kan begitu? Makanya ada korenah. Korenahnya mana? Kul yang kedua. Wa kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat pasti neraka. Sekarang ada timbul lagi pemafhuman. Kalau seandainya yang bid'ah tapi tidak sesat, apa finnar juga? Kan enggak. Nah, inilah disebutnya kul majmu. Makanya di dalam bahasa ilmu mantik dikatakan itu seperti kullu Bani Tamim as-sakhratul azimah. Setiap Bani Tamim memanggul batu yang besar. Sekarang pertanyaannya, apakah bayi bisa memanggul batu yang besar? Kan enggak. Padahal turunan Bani Tamim semua. Berarti kul yang dimaksud di situ adalah kul majmu, bukan kul jami. Itu. Makanya kalau seandainya ngaji tafsir tidak ditakwil, bahaya. Ngaji hadis tidak memakai takwil, bahaya. Ujung-ujungnya sesat semua. Itu. Kalau sudah sesat semua, ya neraka barataan. Nah, neraka semua. Nauzubillah. Emang surga nenek moyang lo yang bikin? Itu. Kenapa disebutkan begitu? Karena setiap bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Ada yang bid'ah tapi hasanah. Ini banyak bid'ah semua. Ada ke peci zaman Nabi? Peci begini? Ada nggak? Kok baju ini? Ini baju Nabi kah? Ini baju koko kalau baju takwa disebutnya. Padahal bukan baju takwa ini, baju Cina ini. Ya nggak? Ini baju Jackie Chan nih.
Memang itu? Iya, kalau baju Cina. Tapi disebut juga takwa. Terus kacamata, ada kacamata Nabi? Kamera, ada kacamata Nabi? Enggak ada, bid'ah semua. Dan setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah disebutnya. Sekarang nih masjid megah, bagus-bagus pakai karpet, bid'ah enggak? Bid'ah juga. Benar enggak? Allah, segitunya tuh bid'ah. Itu ini bid'ah juga, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Makanya bid'ah itu ada bid'ah wajibah, bid'ah hasanah, bid'ah makruhah, bid'ah dolalah, ada bid'ah muharramah. Kajilah lebih baik ya. Jangan sesuatu bid'ah yang dimaksudnya yang mana? Itu ya. Nah, seperti begini. Jadi kulnya itu adalah kul majum, berarti setiap segala sesuatu ahsainahu, kami catat kata Allah, kami tetapkan semua kitaban dalam satu kitab. Gitu. Semua dicatat oleh Allah. Nah, ketika sudah dicatat, ternyata di dalamnya itu adalah sesuatu yang menjadikannya telarangan agama, banyak yang dilanggar dalam hukum Islam, banyak dilanggar dari hukum syariat, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Kata Allah, fadzuqu, rasakan. Rasakan loh. Itu. Bahkan disebutkan ayat ini tidak ada yang lebih keras ayat-ayat selain daripada ayat ini yang menunjukkan akan betapa bencinya Allah dengan mereka. Fadzuqu, rasain loh, kata Allah. Rasakan tuh. Falan nazidakum illa adzaba. Tidak akan melebihi bagi kalian itu, tidak akan ditambah bagi kalian itu illa adzaba, kecuali siksa terus. Dia teriak, ya sudah, teriakin lagi dengan siksa gitu. Semuanya. Semakin dia meronta, semakin besarlah siksaan itu terus menerus. Itu adalah gambaran betapa dahsyatnya, betapa besarnya, betapa bencinya Allah dengan orang-orang kafir, sehingga Allah memberikan balasan seperti itu. Mudah-mudahan kita pada tahan selamat daripada siksa ini. Dan mudah-mudahan imanan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Nah, ini menggambarkan orang-orang musyrikin, menggambarkan orang-orang yang ingkar, menggambarkan orang-orang yang kafir. Nah, nanti tabiat Allah Subhanahu wa taala setiap kali Allah menceritakan orang-orang yang kafir, pasti ujung-ujungnya Allah pun menceritakan orang mukmin, dan nanti pun juga begitu. Nanti seterusnya inna lil muttaqina mafaza. Itu adalah gambaran untuk orang muttaqin nanti, orang mukmin. Mudah-mudahan kita banyak umur, sehat walafiat sehingga kita dipertemukan lagi di minggu yang akan datang. Demikian yang boleh dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ni'amiyan, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم رب انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا. توسلنا بالتعلم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.